Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan di dalam kehidupan kita semua. Saat ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan untuk kita yang saya beri judul Wanita Pilihan Tuhan. Nats Alkitab yang saya pilih adalah Kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas, pasal yang pertama ayat ke-26 sampai dengan 38, dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa. Bersabdalah Tuhan, karena kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan ini, dan berkatilah kami semua, dan firman-Mu selalu menjadi petunjuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi orang-orang pilihan adalah sebuah penghargaan yang tak ternilai harganya. Namun menjadi orang-orang pilihan bukanlah hal yang mudah. Banyak proses yang harus kita lalui, dan juga banyak masalah datang pada kita silih berganti. Seperti halnya dengan Maria. Proses yang dijalaninya tidaklah mudah untuk menjadi wanita pilihan Tuhan. Dia mengandung saat belum bersuami, membawa beban sebagai wanita hamil, melakukan perjalanan yang panjang untuk mendaftarkan diri dan melahirkan bayinya di kandang domba yang tak layak huni. Namun Maria benar-benar hamba Tuhan. Dia meletakkan segala kehidupannya hanya ke dalam kehendak Tuhan. Hal itu dapat kita baca pada ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dari setiap proses yang dilalui oleh Maria, akhirnya berbuah yang teramat manis, yaitu dengan lahirnya Sang Juru Selamat umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saat ini kita banyak menghadapi masalah-masalah ataupun pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Namun satu hal yang perlu kita ingat, janganlah kita mengatakan bahwa Tuhan sedang mencobai kita. Karena ada tertulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Hal itu dapat kita baca pada Yakobus 1 ayat 13 yang berbunyi demikian. Apabila seseorang dicobai, janganlah dia berkata, pencobaan yang datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yang perlu diingat, Tuhan hanya mengizinkan semua hal itu terjadi atas kita. Mungkin itu untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita pun kadang bertanya, kenapa hal itu terjadi pada kita? Kenapa tidak pada orang lain? Berpikirlah positif, saudara-saudari yang terkasih. Itulah yang Tuhan buat, proses yang amat panjang untuk kita lalui. Tuhan ingin menempa kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan Tuhan memilih kita karena kita dianggap Tuhan lebih mampu dan lebih kuat dari yang lain. Kita adalah wanita-wanita yang tangguh.
kita orang-orang percaya dipanggil Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berbeda. Kita pribadi yang unik dan tangguh. Kita dipercaya untuk menjalankan semua perintahnya. Namun satu hal, pencobaan yang terjadi tidak akan pernah melewati batas kemampuan kita. Dapat kita lihat pada nats Alkitab 1 Korintus 10 ayat 13 yang demikian bunyinya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudari yang terkasih, janganlah pernah menyerah pada masalah-masalah yang ada dan pencobaan-pencobaan yang datang pada kita. Andalkan Tuhan dalam setiap perkara hidup kita. Yakinlah semua akan indah pada waktunya. Janji Tuhan, ya dan amin. Selamat merayakan Hari Perempuan GKE. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.